Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pemrograman dasar bersama saya Merina Kusuma. Atau ambigu. 3. Input atau masukan, yaitu algoritma boleh memiliki 0 atau lebih data masukan. Keempat, output atau keluaran, yaitu algoritma wajib memberikan 1 atau lebih hasil keluaran. Yang kelima, effectiveness atau efektivitas, yaitu algoritma harus efektif. Langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Teknik penulisan algoritma. Yang pertama, bahasa natural atau bahasa sehari-hari adalah penyajian algoritma menggunakan bahasa atau kata-kata yang mudah dipahami, berupa kalimat deskriptif atau kalimat penjelasan. 2. Flowchart merupakan penulisan algoritma menggunakan simbol-simbol yang sudah menjadi standar pada dunia komputer. Simbol tersebut antara lain: pertama, simbol persegi dengan sudut tumpul. Simbol ini untuk menandakan mulai dan akhirnya suatu algoritma. Kedua, simbol jajar genjang. Simbol ini untuk menandakan masukan atau input dan keluaran atau output dari algoritma. Ketiga, persegi dengan sudut lancip. Simbol ini untuk menandakan proses dalam algoritma. Keempat, belah ketupat. Simbol ini untuk menandakan keputusan atau percabangan dalam algoritma. 3. Pseudocode atau kode semu. Berasal dari kata pseudo yang artinya semu dan code atau kode. Teknik penulisan ini sudah hampir menyerupai bahasa pemrograman. Berikut adalah contoh penerapan teknik penulisan tersebut. Yang pertama, buatlah algoritma untuk menghitung luas segitiga. Contoh penulisan algoritma menggunakan bahasa natural. Pertama, mulai. Kedua, masukkan nilai alas segitiga. Ketiga, masukkan nilai tinggi segitiga. Keempat, menghitung luas segitiga dengan cara mengalihkan alas dengan tinggi lalu dibagi 2. Yang kelima, luas segitiga didapatkan. Yang keenam, selesai. Di sini dapat kita lihat bahwa penulisan menggunakan bahasa natural semuanya menggunakan kalimat penjelasan. Seperti contoh, di sini ada kalimat mengalihkan. Maka, mengalihkan tersebut diungkapkan menggunakan kalimat, bukan menggunakan simbol kali. Begitu juga dengan dibagi. Dibagi di sini tidak menggunakan simbol bagi, tapi menggunakan tulisan dibagi.
Nah, ini adalah contoh penulisan algoritma menggunakan bahasa natural. Berikut contoh penulisan algoritma menggunakan flowchart. Langkah pertama atau mulai ditandai dengan simbol persegi dengan sudut tumpul. Langkah kedua itu untuk menuliskan inputnya. Input di sini ada dua, yaitu alas dan tinggi. Disimbolkan dengan bentuk jajar genjang. Langkah berikutnya adalah proses, yakni ditandai dengan simbol persegi sudut lancip. Proses di sini digunakan untuk menghitung luas segitiga, yakni mengalihkan alas dengan tinggi dibagi 2. Kemudian lanjut ke outputnya. Setelah proses, maka akan menghasilkan output. Output di sini hanya satu, yaitu luas segitiga. Setelah outputnya didapat, maka proses tersebut selesai. Selesai juga disimbolkan dengan menggunakan simbol persegi dengan sudut tumpul. Nah, ini adalah contoh penulisan algoritma menggunakan flowchart. Berikut adalah contoh penulisan algoritma menggunakan pseudocode. Baris pertama ini adalah judul algoritmanya, yaitu algoritma luas segitiga. Pada baris berikutnya ditandai dengan kurung kurawal adalah penjelasan algoritma tersebut. Algoritma ini digunakan untuk menghitung luas segitiga. Kemudian masuk ke bagian deklarasi. Di sini dituliskan semua input dan output algoritma. Seperti kita tahu, pada luas segitiga inputnya ada dua, yaitu alas dan tinggi. Kemudian outputnya satu, yaitu luas. Setelah deklarasi, masuk ke bagian deskripsi. Di deskripsi ini adalah langkah-langkahnya atau prosesnya. Read alas, read tinggi, kemudian menghitung luas dengan cara alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian write luas. Baris terakhir ditandai dengan N atau menandakan bahwa proses tersebut telah selesai. Nah, ini adalah contoh penulisan algoritma menggunakan pseudocode. Contoh lainnya, contoh kedua adalah buatlah algoritma untuk menghitung tagihan SPP siswa tiap bulannya. Bagaimana cara penulisannya? Mari kita simak. Yang pertama, menggunakan bahasa natural. 1. Mulai. Kedua, masukkan nama siswa. 3. Masukkan jumlah bulan. 4. Masukkan besar SPP. Kelima, menghitung tagihan SPP dengan cara mengalihkan jumlah bulan dengan besar SPP. 6. Nama siswa dan tagihan SPP didapatkan. 7. Proses selesai. Berikutnya, penulisan dengan menggunakan flowchart. Pertama, mulai, yaitu ditandai dengan bentuk segi 4 sudut tumpul. Kemudian masuk ke bagian input, yang mana input untuk masalah tagihan SPP ini ada 3, yaitu nama siswa, jumlah bulan, besar SPP. Input ditandai dengan bentuk simbol jajar genjang. Kemudian lanjut ke bagian proses. Proses ditandai dengan simbol persegi 4 sudut lancip. Di sini dituliskan prosesnya, yakni tagihan SPP sama dengan jumlah bulan kali besar SPP. Lanjut ke bagian output. Output di sini ada 2, yakni nama siswa dan tagihan SPP. Tagihan SPP didapat dari proses di atas, proses sebelumnya. Nah, ketika nama siswa dan tagihan SPP didapatkan, maka proses tersebut selesai. Nah, ini adalah bentuk penulisan algoritma menggunakan flowchart.
Contoh penulisan algoritma menggunakan pseudocode. Pertama, kita tuliskan terlebih dahulu judul algoritmanya, yaitu algoritma tagihan SPP siswa. Baris berikutnya, beri keterangan algoritma tersebut. Algoritma ini digunakan untuk menghitung tagihan SPP. Lanjut ke bagian deklarasi. Di bagian deklarasi ini, tuliskan semua input dan output yang digunakan dalam algoritma tagihan SPP siswa, yang mana inputnya terdiri dari nama siswa, jumlah bulan, dan besar SPP. Sedangkan outputnya adalah tagihan SPP. String, integer, dan double ini adalah tipe data. Apa itu tipe data? Tipe data akan kalian pelajari pada bab berikutnya. Kemudian masuk ke bagian deskripsi. Nah, di deskripsi sini mulailah kita untuk melakukan prosesnya. Pertama, read nama siswa terlebih dahulu. Kemudian read jumlah bulannya, read besar SPP, kemudian proses yaitu menghitung tagihan SPP dengan cara mengalihkan jumlah bulan dengan besar SPP-nya. Setelah proses, kemudian write nama siswa, write tagihan SPP-nya. Read di sini maksudnya komputer meminta inputan berupa nama siswa, berupa jumlah bulan, dan berupa besar SPP. Write di sini maksudnya adalah mencetak. Jadi kita akan meminta komputer untuk mencetak nama siswanya siapa dan tagihan SPP-nya berapa. Nah, setelah muncul nama siswa dan tagihan SPP, maka proses tersebut selesai, ditandai dengan N. Nah, ini adalah contoh penulisan algoritma menggunakan pseudocode. Kesimpulan. Pertama, algoritma adalah urutan langkah-langkah atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang disusun secara logis dan sistematis. Kedua, terdapat 3 komponen dalam merancang sebuah algoritma, yaitu input, proses, dan output. Ketiga, terdapat 3 penulisan suatu algoritma, yaitu bahasa natural, flowchart, dan pseudocode. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bisa kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.